Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah review AS Roma melawan Sheriff melawan AS Roma. Klub asal Moldova, namanya FC FC SC Sheriff Transform. Klub ini ya asal Moldova sih. Sedangkan Roma ya tahu sendiri adalah klub Italia. Mantan finalis musim lalu. Saya tidak harusnya saya berkomentar tentang Mourinho yang tadi konferensi pers dia sempat bilang tentang final itu, tetapi ya itu sudah lupakan saja, kita fokus ke pertandingannya cukup seru karena Roma aslinya sempat masih 3-5-2, tapi dalam penataannya malah ke arah 3-1-4-2. Ya cukup bagus ya, sebenarnya cukup bagus, di mana ada sisi pendorongnya di dalam diri Renato Sanchez sama Aouar kalau di dalam pertandingan babak pertama. Sedangkan Zelensky yang tadinya di kanan, tadinya di tengah, sempat dibilang di tengah, ternyata dipasangnya tetap di kiri. Terus di Kasdrop yang musim lalu hampir mendapatkan tempat sepanjang musim lalu, sekarang mendapatkan kepercayaan. Ya, bisa dibilang gairah baru, warna baru, meskipun kalau bisa dibilang masih banyak PR yang harus dilakukan Roma. Nah, PR-nya apa? PR-nya di menit pertama sedikit keteteran antara Mancini, Loriente, dan Evan Dika menggantikan peran Loriente yang ada di sebelah kiri. Dia ada di sebelah kiri, Mancini saat di kanan, dan Loriente penyeimbang, walaupun seiring perjalanannya pertandingan mulai dari misalnya di menit 10 Mancini di tengah, terus di menit 25 Mancini posisinya kembali lagi, tapi ya kembali beratur-atur. Bahkan ada satu momen Cristante di belakang terus membentuk 4 lineman. Kalau dalam rugby itu ada namanya lineman, sama aja kayak back di sepak bola, dimana dia sebagai garis pertahanan. Ya agaknya sama dengan gaya pertandingan di rugby, dimana ada satu garis panjang. Kalau bagaimana Roma mencoba membatasi gaya permainan fisik Moldova, si Sheriff yang dikomandoi oleh Erdimo. Terus yang paling berbahaya itu yang 23, meskipun di belakang dia transformal, jadi gaya pertahanannya yang sama kayak Roma, bagaimana dia mendorong bola lebih ke depan. Tetapi ya bedanya Roma sama Sheriff ada bagian kreativitas dalam gaya permainan Sheriff yang bisa cukup membahayakan Roma. Tetapi ya dengan semakin mengukur kualitas ketenangan, ya Dika, Mancini, Loriente mampu menjaga pertahanan. Nah, yang jadi masalah pada saat 3-5-2 berubah menjadi 3-4-3, di mana Zelensky ada di sayap kiri,
sebenarnya dia bisa eksploitasi baik dari sisi tusukan, masuk ke dalam, melakukan tendangan ini. Tapi ya yang jadi perhatian saya adalah nomor 20-nya Moldo Sheriff lagi. Zohar nih, dia mampu mencoba melakukan pembayangan terhadap Zelensky. Akhirnya Zelensky cukup terlihat cukup jelek, tidak ada perubahan dari sejak bermain. Kritiknya terhadap kritik Romanisti dan beberapa pandit terhadap Zelensky tidak ada perubahan. Nah, hal itu yang menyebabkan Roma cukup mandek, walaupun 1-2 sentuhan yang di baik itu ada El Shaarawy di menit 20 menit 23, Lukaku melakukan sebuah menahan bola untuk memudahkan pemain masuk kotak penalti untuk kreatif tidak berhasil. Akhirnya ya begitu perganti si Renato Sanchez merasa tidak nyaman, dia cedera, masuk Leonardo Paredes. Perlahan tuh permainan cukup berkembang hingga akhirnya Roma mencetak gol di akhir babak pertama setelah gol bunuh diri dari Talal yang merupakan pemain Brazil. Di ruang ganti Mourinho mungkin masuk memberikan sebuah instruksi secara permainan ya cukup ada perubahan, tetapi ya tidak serta-merta memberikan poin bagus, masih ada butuh waktu main Roma. Tetapi yang jadi pertanyaan di menit 58 Roma kebobolan. Sebenarnya kebobolan dari golnya dari tuh tendangannya Kristich Torvar itu tidak begitu berbahaya ataupun merupakan kesalahan, karena memang terjadi perebutan bola di kotak penalti Roma di mana Brian Cristante dan Loriente cuma membuang bola, tetapi memang Sheriff itu lebih gigih dan lebih bermain menggunakan fisiknya, entah badannya dilempar atau kakinya dikedepankan supaya hingga gol itu terjadi. Nah, tersangat gol itu di beberapa menit selanjutnya terjadi pergantian pemain. Zelensky digantikan Spinazzola, Jose Mauer digantikan Wolfe, El Shaarawy digantikan Dybala. Dia cukup memberikan nyawa baru bagi Roma, dimana kalau kita lihat sedikit mandek, Roma mulai memiliki opsi-opsi menyerang, meskipun kalau kita lihat di sepanjang pertandingan bahwa permain di sisi kiri memang tidak bisa melakukan sebuah eksploitasi yang cukup baik itu Spinazzola melakukan tusukan setelah Zelensky dia gantikan, Bove mencoba melakukan tekanan tapi dia belum benar-benar bagus, hingga ya kembali lagi seperti tuh gaya bagaimana Roma mendapat keuntungan dari sisi kanan, ya dimana bola yang diarahkan ke kanan ke tengah, Dybala mempertahankan bola, akhirnya dia mampu mencetak gol. Nah, selanjutnya ya lawan mencoba keluar menyerang, tapi ya akhirnya pertandingan itu lebih berat ke Roma untuk ya seperti pelatihan memperbaiki hal-hal yang cukup buruk di babak pertama.
misalnya di babak kedua mereka lebih banyak mengeluarkan umpan-umpan pendek, bagaimana menggalang koordinasi bertahan. Ya, Roma juga cukup melakukan seperti itu hingga pertandingan ini mungkin bilang ini harusnya Roma bisa mencetak tiga gol atau menang 3 gol, menang 4 gol, tapi maju kok 2-1, di mana gol bunuh diri satu gol dibalas. Ya cukup menguntungkan Roma karena ya ini sebagai pijakan untuk di laga-laga sebelum laga-laga ke depan dia, karena di ke depan lawan Genoa sama lawan Torino, habis itu lawan Genoa, terus ada lagi lawan klub di Europa League ya. Di tengah padatnya jadwal itu kok semakin ada poin yang didapatkan atau kemenangan didapatkan semakin menguntungkan Roma. Jadi ya pertandingan ini ya cukup menguntungkan Roma. Pertama, Mourinho tidak perlu sedikit bernapas lega karena bisa menang di melawan tim yang lebih lemah daripada Roma, terutama main di kandang lawan, yang menjadikan kekhawatiran Mourinho di awalnya bagaimana Roma sering terpleset. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika ada keinginan untuk ikut berpartisipasi mengembangkan channel ini, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di samping pojok kiri video ini. Terima kasih.